Perkenalkan, nama saya Devan Fakri Hitung, NIM 2023-79047. Saya akan menjelaskan perkiraan penurunan dengan menggunakan hasil uji penetrasi kerucut statis atau sondir. Berikut penjelasan dari saya. Baik, kita mulai dalam materinya. Penurunan pondasi pada tanah granular dari hasil uji sondir. De Beer dan Martin 1957 mengusulkan persamaan angka kompresi atau C dikaitkan persamaan Buisman. Rumusnya yaitu SI sama dengan H dibagi C in PO tambah sigma P dibagi PO, dan C sama dengan 1,5 Qc dibagi PO. Keterangannya adalah C sama dengan angka pemampatan atau angka kompresibilitas, Qc sama dengan tahanan kerucut statis, SI sama dengan penurunan akhir dari lapisan setebal H, PO sama dengan overburden efektif awal, tegangan efektif sebelum beban bekerja, sigma P sama dengan tambahan tegangan vertikal dengan lapisan akibat beban pondasi neto. Sebagai pendekatan antara nilai Qc dan NSPT, Meyerhof menyarankan Qc sama dengan 4 Newton atau kilogram cm kubik. Kamertman 1970 mengusulkan untuk menghitung penurunan segera pada tanah granular adalah sebagai berikut. Rumusnya SI sama dengan C1 C2 Ki 2B sigma 0 IZ dibagi E sigma Z. Dengan keterangannya adalah C1 sama dengan faktor koreksi kedalaman, C2 sama dengan faktor rangkak atau creep, Ki sama dengan tambahan tegangan neto pada dasar pondasi akibat beban yang bekerja, B sama dengan lebar beban, IZ sama dengan faktor pengaruh regangan vertikal, E sama dengan modulus deformasi, sigma Z sama dengan tebal lapisan. Untuk faktor koreksi kedalaman yaitu rumusnya C1 sama dengan 1 dikurang 0,5 dikali PO dibagi Ki, dengan keterangannya PO sama dengan overburden efektif pada dasar fondasi, Ki sama dengan beban neto pada dasar fondasi. Selain itu, faktor koreksi akibat rangkak, rumusnya yaitu C2 sama dengan 1 ditambah 0,2 log T dibagi 0,1. Dengan keterangan T sama dengan waktu yang ditinjau dinyatakan dalam tahun. Hubungan N dan QC disarankan sebagai berikut. Yang pertama, lanau. Lanau berpasir dan sedikit kohesif, N sama dengan 2 QC. Yang kedua, pasir bersih halus sampai dengan sedang sedikit berlanau, N sama dengan 3,5 QC. Yang ketiga, pasir kasar sedikit berkerikil, N sama dengan 5 QC. Dan yang terakhir, kerikil atau sedikit berpasir, N sama dengan 6 QC. Ini adalah gambar grafik penurunan Kamertman yang akan menjadi patokan kita jika kita menggunakan hitungan dengan cara Kamertman. Berikut adalah tahap-tahap perhitungan cara Kamertman. Yang pertama, gambar 8A menggambarkan faktor pengaruh IZ diperoleh dari kurva 2B 0,6 dihubungkan dengan faktor tak berdimensi Z per 0,5B. Lalu, modulus deformasi E diperoleh dari perkalian nilai kerucut Qc dengan faktor empiris 2 sehingga E sama dengan 2 Qc. Hubungkan N dan Qc seperti di slide sebelumnya. Yang ketiga, gambar 8C. Diagram tahanan kerucut dibagi dalam lapisan-lapisan yang nilai tahanan konsusnya mewakili sama besar. Yang keempat, gambar 8B. Kurva 2B 0,6 diletakkan di bawah dasar fondasi dan digambar dengan skala tertentu. Yang kelima, nilai penurunan akibat beban dihitung dari hitungan nilai E dan IZ yang sesuai untuk setiap lapisannya. Yang keenam, jumlah penurunan setiap lapisan dikoreksi terhadap faktor kedalaman dan faktor rangkak. Kita masuk ke dalam contoh soal. Soalnya itu, fondasi bangunan dirancang dengan menggunakan hasil uji kerucut statis atau hasil uji terlampir. Beban terbagi rata di dasar fondasi Ki sama dengan 9,5 T per meter persegi. Fondasi yang dipakai adalah fondasi telapak bujur sangkar 4,4 meter dikali 4,4 meter dengan kedalaman 1,25 meter. Berat volume tanah sebesar delta B sama dengan 1,85 T per meter kuadrat. Hitunglah penurunan akibat beban fondasi dengan cara yang pertama, De Beer dan Martin, yang kedua, Kamertman.
Penyelesaiannya, besarnya kompresi yang diperhitungkan adalah 2B sama dengan 2 kali 4,4 sama dengan 8,8 meter di bawah dasar fondasi. Berdasarkan hasil uji kerucut sondir, lapisan tanah dapat dibagi 3 lapisan dengan kici yang dirata-ratakan sesuai dengan tabel CV 2.1. Kedalaman 1,25 sampai 3,6 meter, nilai Q-nya adalah 40 kg per cm kubik. Kedalaman 3,6 sampai 5 meter, nilai QC-nya 80 kg per cm kubik. Sedangkan untuk kedalaman 5 meter sampai 10,5 meter, maaf ada kesalahan penulisan pada tabel, nilai QC-nya adalah 150 kg per cm kubik. Yang pertama, penurunan dengan cara De Beer dan Martin. Menghitung overburden efektif awal di tengah-tengah tiap lapisan. Pada tabel CV 2.2, untuk lapisan pertama, kedalaman titik tengah lapisannya 1,25 ditambah dalam kurung 3,6 dikurang 1,25 tutup kurung dibagi 2 sama dengan 2,43 meter. PO-nya adalah 2,43 dikali 1,85 sama dengan 4,50 T per meter kubik. Untuk lapisan kedua, kedalaman titik tengah lapisannya 3,60 ditambah dalam kurung 5 kurang 3,6 tutup kurung dibagi 2 sama dengan 4,3. PO-nya adalah 4,30 dikali 1,85 sama dengan 7,96 T per meter kubik. Untuk lapisan ketiga, kedalaman titik tengah lapisannya 5 ditambah dalam kurung 10,05 dikurang 5 tutup kurung dibagi 2 sama dengan 7,53 meter. PO-nya adalah 7,53 dikali 1,85 sama dengan 13,93 T per meter kubik. Lalu menghitung tambahan tegangan neto akibat beban. Qn sama dengan Q dikurang delta B DF sama dengan 9,5 dikurang 1,85 dikali 1,25 sama dengan 7,19 T per meter kubik sama dengan 0,719 kg per cm kubik. Setelah itu kita menghitung tambahan tegangan atau sigma P akibat beban fondasi di pusat fondasi pada tengah setiap lapisan sedalam Z. Z sama dengan kedalaman dari dasar fondasi pada tabel CV 2.3. Contohnya, D-nya 2,43 meter, Z sama dengan D dikurang 1,25. Jadi 2,43 dikurang 1,25 sama dengan 1,18 meter. Lalu B sama dengan 2,20 meter dan L sama dengan 2,20 meter. M-nya ditentukan dari B dibagi Z. Jadi B-nya 2,20 dibagi Z 1,18 yang hasilnya adalah 1,86 dan N ditentukan dari L dibagi Z. Jadi 2,20 dibagi 1,18 yang hasilnya 1,86. Ini adalah 0,229 dan sigma P sama dengan 4 Qn dikali I yang hasilnya adalah 0,659 kg per cm kubik. Setelah itu kita hitung penurunan dengan rumus C sama dengan 1,5 dikali QC dibagi PO dan SI sama dengan H dibagi C in PO ditambah sigma P dibagi PO. Setelah itu kita substitusikan data-data yang kita dapat dari tabel CV 2.3, kita masukkan ke dalam rumus tadi, lalu kita cantumkan dalam tabel CV 2.4. Yang hasil-hasil dari tiap lapisan kita jumlah, yang hasilnya menjadi 2,27 cm. Jadi penurunan terjadi adalah 2,27 cm. Setelah itu kita lanjut dengan penyelesaian dengan cara yang kedua, yaitu cara Schmerman. Pada dasar fondasi digambarkan diagram Schmerman. Tinggi diagram 2B sama dengan 8,8 meter,
Diagram ini untuk menghitung IZ. Hitungan selanjutnya adalah sebagai berikut dengan rumus yang pertama. SI sama dengan C1 dikali C2 dikali Q dikali 2B sigma 0 dikali I2 per E dikali sigma Z. Lalu yang kedua, C1 sama dengan 1 dikurang 0,5 dalam kurung PO dibagi Q tutup kurung. Lalu rumus yang ketiga, C2 sama dengan 1 ditambah 0,2 log dalam kurung I dibagi 0,1 tutup kurung. Dan rumus yang terakhir, E sama dengan 2QC. Dengan keterangan PO sama dengan overburden di dasar fondasi, T sama dengan waktu ditinjau 50 tahun, Q sama dengan beban neto pada dasar fondasi, serta sigma Z sama dengan tebal lapisan. Setelah itu, sama seperti pada cara sebelumnya, kita substitusikan data-data yang kita punya, kita masukkan ke dalam rumus, lalu kita buat tabel seperti pada tabel ini, CV 2.5. Setelah itu, jumlah hasil SI dari masing-masing lapisan kita jumlahkan, dan kita akan mendapatkan hasil dari penurunannya. Jadi, hasil penurunan dengan menggunakan cara schematmen adalah 1,68 cm. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton.